Terus aku dari Teknik Telekomunikasi, angkatan Oh, 2018. Jadi oh sebenarnya kita 18. bertiga di sini telekomunikasi, teman-teman. Iya, iya. Bedanya Gitu. saya D3. Nggak ada yang, iya nggak apa-apa D3. Terus aku sama Iqbal satu. Gitu. Cuman beda, beda generasinya jauh. Oh gitu, ya 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 ya. 18 ke 20. Beda 2 tahun. 20. 18 ke 20 bentar. Berarti eh Tar Iqbal ada masuk lab nggak? Iya, Bang. Lab apa sekarang? Adaptive Network. Oh, anak adaptif. Keren, 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 keren. Jago. Berarti harusnya aku sempat ngajarin Iqbal dulu. Daskom, Bang. 2000 2020 masuk itu semester 1 semester 2 kan ya? Iya, sempat. Aku ya sempat di Daskom aku sempat ngajar berarti. Iya. Ya, 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 Pak. Oke, 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 oke. Yuk, gimana mungkin ada lagi? Bisa lanjut mungkin. Ya, sekarang Bang Iga nih di Indonesia atau di Jepang, Bang? Atau di Korea? Ntar, aku coba matiin virtual backgroundnya terus tentukan dari backgroundku aku di mana. Oh, Nah, boleh. ini seru nih. Bentar, mana nih virtual background aku mau matiin dulu. Tebak, Hmm, tebak-tebakan gitu ya. tebak aja dari backdrop aku. Wah, backdrop dong. Nah, coba tuh. Ini, aduh, cuman Susah pasti gambar ya. wallpaper dinding. Ini wallpaper yang paling standar nggak sih seluruh dunia? Tapi wallpaper ini juga sebenarnya fungsinya, maksudnya yang jenis-jenis kayak gini ya. Di beberapa rumah di sini tuh karena ada air panas atau air hangat yang ngalir. Jadi khususnya pas musim dingin. Seret. Oh, pasti di luar negeri nih. Ya, berarti ke luar negeri nih clue-nya. Di Ntar mungkin Jepang ya, kan antara dua tuh. Coba deh, kalau aksara itu, ntar kelihatan nggak ya? kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Mungkin kelihatan dikit ya. Itu tuh tulisan apa? Ah, nggak tahu Korea atau apa? Berarti Korea nih udah di-spill nih. Ya, aku posisi sekarang lagi di Gumi, Korea Selatan. Oh. Kuliah atau kerja, Bang? Dua-duanya. Wah, Jadi, dapat ilmu, dapat cuan juga ya. iya sih, syukur banget. Aku lagi ya posisi yang lagi naik-naikin karir. Jadi saat ini aku lagi kuliah, jurusannya namanya Master of S2-nya ya IT Convergence Engineering. Jadi itu menyatukan IT dengan sesuatu yang non IT gitu ya. Dan kebetulan aku kesehatan, fokusnya jadi kayak mirip 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 banget. Nggak banget sih, maksudnya kayak konsentrasi yang aku ambil mirip sama biomedis gitu. Nah, kerjanya jadi apa? Jadi peneliti gitu. Jadi aku nebeng sama apa namanya? Gak nebeng sih jatuhnya. Ikut profesor aku jadi kayak dosen pembimbing gitu. Jadi kalau S2 S3 tuh suka ngambil dosen pembimbing dulu baru kuliah gitu. Nah, aku ikut dosen pembimbing aku jadi peneliti di labnya dia dan eh, income ngalir dari eh, lembaga peneliti-peneliti di Korea kayak gitulah. Nah, buat yang belum tahu, aku kuliahnya di Kumoh National Institute of Technology atau KIT gitu. Ya, aku lagi lanjut S2. Oke, mungkin kita bisa lanjutin ke sesi bincang-bincangnya ya, Bang ya. Ayo, Hmm. santai. Ya, dulu Bang Iga tuh semasa kuliah tuh bagaimana sih cara untuk mengetahui skill yang sedang diminati gitu, Bang? Seru sih. Khususnya selama kuliah ya. Soalnya dulu, Iya. waktu aku kuliah, aku juga bersyukur bahwa dari kecil aku sempat ngembangin hobiku dan hobi itu kebawa sampai kuliah. Hobi itu adalah computer programming. Aku dari, aku tuh pertama kali bersentuhan dengan dunia pemrograman itu dari kelas, let's say, kelas 6 SD mungkin. 5 SD, 6 SD mulai suka, tapi putus nyambung, putus nyambung. Jadi aku syukur menemukan sebuah hobi yang aku senangin dan bahkan bisa bikin cuan lah ya sekarang. Maksudnya bisa memberikan aku penghidupan.
Tapi aku juga sempat nyobain berbagai hobi yang lain. Kalau di kuliah sendiri khususnya, aku coba eh, nyanyi, musik, vokal solo, terus ngekompos beberapa lagu. Terus aku juga sempat nyoba fotografi, videografi, sempat nyoba juga penerjemah dan lain-lain. Jadi kayak bermain di bahasa, menerjemahkan lagu gitu-gitu, macam-macam. Terus kalau misalnya yang terkait sama kuliah sendiri sempat nyoba hardware programming atau eh, inilah ya, rekayasa perangkat keras lah ya kayak gitu. Jadi nggak cuman masalah ngodingnya aja, tapi masalah nyoldernya juga, masalah satu kabel-kabel lainnya. Sempat coba-coba. Dari sekian banyak coba-coba itu, kurang lebih khususnya di kuliah aku ada 3 hal yang jadi aku jadikan kerangka kerja atau framework gimana caranya. Oke, aku akan meneruskan hobi ini, atau oke, aku akan meneruskan hobi ini tapi aku nggak tahu serius. Jadi buat kesenangan aja. Sama hobi yang benar-benar aku tinggalin. Pertama, aku bakal istilahnya nyoba dulu. Nyoba hobi itu secara, maksudnya coba mengetahui secara teori dulu. Misalnya, kalau dulu aku juga sempat ngedalamin hobi stand up comedy. Jadi joke itu secara garis besar bisa dibagi jadi 2, ada setup, ada punchline kayak gitu-gitu. Jadi kayak tahu teorinya dulu. Gitu. Kalau misalnya di hardware programming juga gitu kan nanti. Ya kebetulan aku juga S2-nya juga di tentang ada hardware-nya dikit-dikit, jadi ada host, istilahnya ada host, ada device kayak gitu-gitu. Macam-macam. Jadi lihat dulu aja teorinya dan nyoba-nyobain prakteknya. Dulu juga aku pernah nyoba skateboard, jadi aku buka di YouTube, cari artikel di internet zaman zaman sekarang zaman canggih ya. Oh gini teorinya. Jadi ada yang kakinya apa? Ada yang stance-nya normal, ada stance-nya ollie kayak gitu. Jadi kayak tergantung kaki kiri apa kaki kanan di depan gitu. Macam-macam. Nah, terus setelah kita tahu teorinya dan apa, nyoba lah ya, mencoba menjadi expert dalam semalam 2 malam, kita coba dalamin gitu. Kayak misalnya tadi aku sempat mention hobi di musik ya atau nyanyi. Aku dalamin dulu waktu semester 1, semester 1, semester 2 aku lupa. Ya sekitar itulah awal-awal aku ikut UKM Embun dulu di Telkom. Jadi nyoba ya ngelatih nyanyi serius gitu loh. Seriusin nyanyi gitu, nyobain gitu. Dan nyobain serius main musik. Dan sebenarnya aku suka. Sebenarnya aku enjoy gitu. Nah, kalau misalnya kita ketika mendalami peran ini gitu ya atau hobi ini terus suka, baru yang ketiga pertanyakan diri at some point, kamu mau bikin hobi ini serius apa sebagai ya udah apa sebagai skill set tambahan yang kamu punya bagus gitu. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini adalah kamu tidak harus atau kita semua nggak harus menentukan hobi ini atau membayangkan nanti mungkin pekerjaan ini, profesi ini kita bakal jalanin terus selamanya gitu. Jadi ada kan ya konsep kalau kita baca-baca di buku self development atau pengembangan diri, ada yang relearn, unlearn. Jadi misalnya ada yang mempelajari kembali, ada yang kayak tidak kembali mempelajari gitu loh. Istilahnya membuat ruang tanda kutip ruang lowong di otak untuk mempelajari hal yang lain, untuk meng-unlearn sesuatu. Dan itu nggak apa-apa. Da, uh, uh, dan kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk ya udah hobi ini kayaknya asik, akan aku bawa terus, tapi kayaknya nggak akan aku seriusin deh. Karena kalau misalnya ini mulai nyampur serius, misalnya kalian mulai dibayar untuk hobi itu, terus mungkin stakes-nya mulai tinggi, atau identitas kalian begitu melekat sama hobi itu akan membawa sebuah beban tersendiri di kepala kalian, ya sebaiknya jangan gitu. Tapi itu akan menjadi good addition kok, tenang aja. Misalnya aku pernah kerja di sebuah startup AI yang dia itu punya text to speech sama speech to text gitu loh. Jadi yang bisa bikin caption otomatis, terus yang bisa kayak misalnya di Instagram, di TikTok tuh, yang kita kayak masukin teks terus robot ngomong kayak ya robot ngomong gitu. Nah itu aku paham cara buatnya. Nah ketika aku masuk di startup itu, selain aku menjadi engineer, aku juga nge-research sedikit gimana caranya membuat produk ini baik lah ya. Maksudnya robotnya ngomongnya natural gitu. Nah
aku melakukan analisis yang cukup beda dari mantan-mantan AI engineer di startup itu atau ya tim AI yang saat itu sudah ada. Jadi aku menganalisis secara musik. Maksudnya aku menganalisis secara timbrenya, terus ya warna suara robotnya, terus nadanya, pola-pola nadanya gimana, berapa frekuensinya dan lain-lain. Jadi itu bisa jadi good addition in the future, but we don't know yet. Itu bisa menjadi suatu nilai tambah yang bagus di masa depan, cuman kita belum tahu. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu gitu. Intinya banyak nyoba, banyak ngedalemin, sama banyak tanya diri sendiri. Banyak ya, panjang ya Pak. 10 menit aku jawab itu. Sorry, sorry. Gitu sih, Ya, simple. oke. Baik. Berarti Bang Iga nih yang aku lihat dari hobi, kemudian dicoba terus. Kalau misalkan hobi itu mungkin berapa baik itu ke depannya pasti dilanjutin gitu loh. Kayak misalnya kayak Gitu. programming gitu. Aku tuh pengen Nah, hobi programming aku seriusin. Ya udah aku benar-benar serius ya, belajar ini. Karena itu aku yakin bisa jadi mata pencaharian. Ya udah serius. Kalau betul. musik kan enggak tuh. Ya udah aku mah santai. Berarti balik lagi ke fashion kita masing-masing, Mbak. Kita senangnya di mana, apa yang kita dalamin gitu ya. Sama apa yang lagi dibutuhin dunia sih, Cia. Ikigai enggak? Betul. Ikigai betul gitu. Ikigai. Apa Oke, yang Bang. dunia Tapi butuhin, apa kalau yang lo suka, menurut apa yang lo jago gitu kan. betul. Menurut Bang Iga sendiri nih, kemudian yang kita lakuin nih sebagai mahasiswa untuk bisa meningkatkan value kita tuh atau kapasitas diri kita tuh. Menurut Bang Wah, Iga seperti apa? wah asik nih. Value apa atau kapasitas diri gitu ya. Iya, iya, Kalau misal konteksnya sebagai mahasiswa, ya kembali kembali sebagai mahasiswa, kalian sudah berada apa kita kita semua nih, karena aku juga basically masih mahasiswa kan, mahasiswa S2. hasil S2. Iya, kita udah di jalan yang benar. Karena sebenarnya sejatinya tujuan pendidikan, entah kita mau belajar telekomunikasi, belajar biomedis, belajar aktuaria, belajar ekonomi, geografi apapun, itu adalah memanusiakan manusia. Maksudnya di sini memanusiakan manusia adalah secara garis besar membentuk dua hal. Satu, yang ilmunya beradab gitu ya, yang ilmunya beradab sama yang akhlaknya beradab. Ilmunya beradab di sini ya kayak kita-kita, misalnya kayak Iqbal mempelajari mengenai telekomunikasi, apalagi anak adaptif kan tadi tentang jaringan komputer dan lain-lain. Kalau misalnya aku juga tentang biomedis, jadi berusaha membuat misalnya sebuah sistem komputer yang bisa membantu bidang kesehatan nantinya, bukan juga kayak gitu. Jadi itu yang membuat itu yang gimana ya cara bilangnya, membuat kita itu sebenarnya lambat laun value-nya pasti bakal pelan-pelan naik karena kita sudah di jalan yang tepat, yaitu menekuni dan memprioritaskan jalan pendidikan. Nah, tapi di sisi lain memang harus diseimbangin juga. Kan tadi selain ilmunya sama akhlaknya gitu kan. Jadi em, karena di sini kita bicaranya kapasitas diri gitu ya. Kapasitas diri itu kan mau nggak mau nih sayang banget. Sayang banget kita hidup di dunia yang eh, otak kita itu dengan mudah mempertimbangkan angka, tapi angka itu sulit secara langsung dikaitkan dengan seseorang atau kemampuan seseorang. Ya, misalnya, oke, kemampuan bahasa Inggris aku dicerminkan dengan nilai atau skor bahasa Inggris aku. Iya, memang masuk akal. Tapi di sisi lain, misalnya tentang bahasa Inggris untuk keinsinyuran atau English engineering atau bahasa Inggris untuk eh, kewirausahaan, itu kan dua 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 kosakata yang jauh berbeda. Jadi mungkin aku oke, nilainya bagus dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris keinsinyuran, tapi untuk kewirausahaan mungkin aku nggak terlalu bagus. Nah, tapi gimana cara bilangnya? Oke, dengan skor itu kita bisa menilai dengan mudah. Oh iya, Iga bagus. Oh iya, Iga jelek gitu. Dengan melihat angka di atas kertas. Tapi sayangnya nggak semua hal kayak gitu loh. Dan nggak semua orang kita bisa mentah-mentah, apalagi nanti posisi di HR itu ngebandingin dari angkanya doang kayak IPK dan apa segala macam. Mau nggak mau harus ada wawancara kan. Bahkan setelah penilaian dari CV, dari IPK dan lain-lain itu pasti harus ada wawancara. Biar vibe-nya, apa sih bahasa Indonesia? Biar rasa ketika berbicara yang
banyak terpancar walaupun via kamera atau via suara seperti ini gitu. Jadi untuk ningkatin value dari pembicaraan yang panjang lebar mungkin bisa dipotong ke 3 hal ya. Jangan lupa investasi ke dalam. Maksud investasi ke dalam adalah dengan belajar, dengan menseriuskan pendidikan kita, mau itu formal kayak kuliah atau non formal. Misal teman-teman di luar ada les ngoding, seriusin. Di luar ada les musik, ada les fotografi, sinematografi, seriusin. Itu pasti akan ningkatin kapasitas diri. Terus jangan lupa juga investasi ke atas. Karena maksudnya investasi ke atas tuh berdoa, refleksi diri banyak-banyak. Karena itu gimana cara bilangnya ya? Itu adalah pegangan kita ketika angka nggak bisa banyak berbicara. Karena biasanya orang yang akhlaknya bagus, ngomongnya enak. Nah, bicara tentang ngomong lagi, sebenarnya ini ada poin ketiga, yaitu investasi kita keluar. Investasi keluar di sini adalah kita membentuk jejaring pertemanan atau networking lah bahasa kerennya. Ini bisa meningkatkan value karena kalau misalnya di bisnis, dari sekitar hampir 2 tahun aku punya bisnis on the side. Sampingan, aduh, campur bahasa Inggris terus. punya punya bisnis sampingan. Itu kadang value itu dinilai terkadang value itu dinilai bukan dari apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu tahu. Gitu. Jadi sebenarnya networking itu juga meningkatkan value diri, tapi bukan yang nomor 1 menurut aku. Gitu. Dikit Oke, berarti tentang networking dikit maaf nih. kalau berarti bisa aku simpulin cara ningkatin kapasitas atau value diri itu mungkin dengan gampangnya tuh improve skill kayak investasi ke diri sendiri kayak ikut les atau course yang sesuai yang diminati gitu ya, Bang. Atau Oke. kuliah yang tekun juga bisa gitu. Tadi kan Bang Iga juga nyinggung kan tentang dulu semasa kuliah tuh ikut organisasi atau kegiatan yang lain gitu ya Bang. Nah Betul. sebenarnya tuh ada nggak sih dampak atau pengaruh mengikuti organisasi atau kegiatan di luar kuliah itu dengan dunia kerja tuh? Nah selama ada nih apa nih Bang dampaknya gitu? Ada sih, pasti ada. Karena di sini bukan aku bilang kayak organisasi itu yang paling penting jadi kalian bisa ninggalin kuliah dan apa-apa enggak. Dan aku juga nggak bilang sebaliknya bahwa organisasi itu bisa benar-benar di nomor sekian kan. Karena yang penting adalah skill atau hard skill kita. Enggak, keduanya harus balance. Jadi apa yang aku dapatkan benefit dengan pengalaman aku berorganisasi sampai aku kerja kantoran di perusahaan, menjadi pemimpin di sebuah perusahaan atau di sebuah kelompok, menjadi ya apa ya namanya, sempat menjadi atasan dan menjadi bawahan gitu ya dalam sebuah tim yang orientasinya keuntungan untuk yang paling aku rasain ini, kita di organisasi zaman kuliah atau mungkin SMA itu kita belajar bekerja sama dengan orang lain. Karena kan ujung-ujungnya mau kita di sengoding apapun, si paling ngoding ya, perusahaan si paling ngoding atau si paling blockchain atau si paling AI gitu kan. Kalian kan kerjanya sama coworker kalian atau sama ChatGPT. Gitu. Maksudnya kalian kerja sama manusia lagi gitu loh. Kembali lagi bersama manusia. Toh misalnya kalian di sini yang orang teknis sendiri, yang tanda kutip akhirnya kalian harus kerja sama Stack Overflow dan ChatGPT, tetap dong di divisi lain akan ada manusia. Secara keseluruhan tim ini, perusahaan ini, kelompok ini dipimpin sama manusia. Jadi itu ngajarin aku pribadi benar-benar bagaimana kerjasama dengan orang lain, dinamika manusia ya. Dan itu juga memberikan aku modal untuk berinvestasi keluar. Maksudnya networking tadi. Jadi menambah jejaring dan bikin aku paham dinamika manusia di tempat kerja tuh gimana sih. Gitu. Oke. Berarti untuk di organisasi sendiri ini bermanfaat ketika soft skill kita biasa untuk di dunia kerja cakep. atau mungkin di luar gitu Bang. Cakep. Iya. Jadi yang dimana mungkin zaman SMA-nya dia belum bisa berhubungan baik dengan orang di luar dan tidak bisa public speaking ketika mengikuti organisasi, terasahlah skill itu Bang untuk bermanfaat di dunia kerja. Banget. Kemudian
perbedaan yang Bang Iga rasain nih ketika menjadi mahasiswa kemudian menjadi karyawan di sebuah perusahaan nih, apa yang paling terasa menurut Bang Iga? Wah, sebenarnya banyak ya, tapi kalau di mention satu-satu kayaknya kepanjangan. Karena aku juga sulit untuk merangkai katanya gimana gitu. Karena ya rasanya aja udah beda kan kerja di perusahaan sebagai karyawan sama tanda kutip aku bilang juga kerja ya. Kita bekerja untuk menambah skill teknis diri itu, value kita secara teknis sebagai mahasiswa. Tapi menurut aku perbedaan yang paling terasa adalah tentang safety net atau tentang jaring pengaman. Kenapa berbeda? Karena begini, misalnya kalau di kampus kita sebagai mahasiswa di sebuah universitas, kita lumayan bebas untuk bereksplorasi, apalagi di laboratorium gitu ya. Jadi kita anggota lab. Itu lumayan bebas bereksplorasi dan seolah-olah kalau misalnya gagal pun kayak ya nggak apa-apa. Ya memang bakal kenapa-napa sih karena bakal misalnya ganti judul skripsi, ganti judul penelitian yang lain, tapi nggak benar-benar berdampak ke kehidupan dan penghidupan kalian gitu. Tidak berdampak sama kehidupan saat ini, bahkan tuh jadi pelajaran berharga eh, dan kedepannya kelak ya atau penghidupan gitu. Jadi nggak akan se-impactful itu. Mungkin itu yang aku mau ingetin juga ke teman-teman mahasiswa khususnya yang masih S1. Gak apa-apa explore out. Kalau misalnya disalahin, dimarahin, atau tanda kutip mungkin kayak dicaci maki dan sama orang yang lebih tinggi dan itu membuat kita ngerasa habis nih, dunia gue bakal berakhir. Sebenarnya di kampus dunia itu agak sulit berakhir. Nggak tahu gimana cara bilangnya ya. Kayak bener-bener doom gitu agak sulit karena eh, di kampus ya tempat kita yang cukup aman untuk belajar menjadi dewasa gitu ya. Baik secara teknis kayak skill kita ngoding atau apa dan secara mental gitu. Pendewasaan banyak terjadi di kuliah, di dewasa-dewasa muda. Dewasa awal, sorry. Jadi tentang safety net dan di perusahaan itu berasa kalau misalnya safety net kita tuh tipis. Maksudnya sangat berasa bahwa jaring keamanan kita tuh mulai kayak misalnya kayak gini. Kalau kita bereksperimen salah, wah habis. Beneran habis. Maksudnya beneran habis di sini adalah mulai bisa memutus penghidupan lah ya, nggak kehidupan banget lah ya. Penghidupan karena kalau misalnya kita bikin onar di tempat kerja, itu nggak cuman sekedar kita dipecat atau misalnya dipotong gaji atau di evaluasi performance-nya jelek begitu ya. Tapi itu juga kebawa. Itu yang nggak enaknya. Itu juga kebawa. Kebawa dalam artian dia itu apa pokok kita bakal punya rekam jejak yang buruk bahkan ketika kita ganti ke tempat kerja yang baru gitu karena di CV kita bakal dilihat oh dulu sempat kerja di sini sempat kerja di sini dihubungin satu-satu gimana dulu waktu kerja di sini kan bahaya gitu jadi safety net tuh berasa banget terus sekarang kita di bagian belajarnya ya karena kalau kita biasanya di anak teknik di teknologi nah kita kayaknya nggak akan berhenti belajar. Kayaknya semua bidang sih. Kalau misalnya kita benar-benar nekunin dan suka, kita nggak akan berhenti belajar, walaupun kita sudah fokusnya ngasilin duit pada saat itu. Nah, jadi materinya berbeda, pola pikirnya juga udah berbeda. Jadi kalau misalnya di kampus atau di sebagai kita sebagai mahasiswa, pola pikir kita masih secara teknis yang terbaik secara spesifikasi, yang terbaik secara angka lah ya, secara matriks itu yang terbaik, yang paling mudah juga untuk dilakukan seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke dunia kerja, kita mulai memikirkan mungkin 2-3 langkah ke depan. Kayak misalnya, oke, algoritma kita bagus, tapi eh, apakah beban komputasinya bakal berat sehingga nanti kita harus sewa komputer yang lebih besar sehingga nanti biaya kita lebih besar? Kayak gitu-gitu. Terus tentang ekspansi, apa namanya juga? Ekspansinya juga gitu. Jadi oke, sekarang codingannya ribet nih, tapi bagus. Wah, kalau misalnya atasan kita nambah fitur, mampus nih. Nah, mulai kayak gitu-gitu loh. Mulai mulai
pemikirannya mungkin mulai dewasa juga ya, 2-3 langkah ke depan. Jadi materi yang dipelajarin dan sudut pandang mempelajari materi itu berbeda. Terus yang ketiga paling penilaian kinerja kita ya. Ini yang sedikit sebenarnya aku sayangkan eh, di bukan aku sayangkan di sistem pendidikan kita ya, tapi kayak di kehidupan yang sempat aku jalanin. Kalau misalnya di dunia kerja, performa kita itu paling enggak dinilai dalam rata 3 bulan. Jadi dalam skop 3 bulan dan dirata-ratakan lah ya seperti itu. Atau bahkan seumur kita bekerja, misalnya kita bekerja 10 tahun di sebuah perusahaan. Ya kita dilihat itu 10 tahun lo ngapain aja gitu. Dan itu yang dijadikan indikator performa. Jadi biasanya kalau kita di kantor atau aku kan kerja sebagai peneliti, kadang kita nyimpen progres. Buat apa? Biar nanti trajektorinya naik. Atau biar nanti naik gitu biar kelihatannya bagus ke depan. Tapi kalau misalnya di pendidikan formal ya di kampus sebagai mahasiswa, yang sedikit aku sayangin adalah ya udah performance-nya itu cuman dilihat dari pas UTS, pas UAS, pas tugas besar gitu. Mentok-mentok oke, ada kok Bang kehadiran atau apa namanya attitude kita juga dinilai kok, atau seberapa keaktifan kita juga dinilai dah paling cuman 10%. Sayangnya itu sih. Itu yang nggak terlalu refleks sama dunia nyata. Yang paling nggak yang aku rasain ya. Kenapa? Karena walaupun nih di dunia kerja itu ada assessment week gitu, adalah ya assessment week gitu di beberapa profesi yang dia menuntut untuk kita seperti ujian tertulis, make sure kita tahu semua apa yang harus kita tahu gitu ya, kayak zaman kuliah dulu, kayak ujian zaman kuliah dulu. Tapi tetap kita kan kerjanya sama orang lain dan orang lain itu bisa menilai kita secara 360 gitu. Jadi tetap sih penilaian continuous itu akan terus ada, dan sayang kalau misalnya di kampus penilaiannya agak diskrit menurutku. Itu sih 3 poin itu udah tadi. Jadi kayak safety net-nya beda, terus cara mempelajari materinya berbeda juga, sama penilaian bagus jeleknya kita. 3 poin itu sih. Berarti pasti ada bedanya ya Bang ya. Waktu kuliah sama dunia kerja tuh rasanya tuh pasti ada bedanya kan. Kayak tadi hasil explore dari waktu masa kuliah sama kerja tuh pasti goalsnya juga beda gitu ya. Tapi Benar. ngomong-ngomong tentang dunia kerja nih Bang, kan rata-rata sekarang kan udah masuki dunia revolusi industri 4.0 ya. Betul. Nah, sebenarnya dengan adanya revolusi ini tuh mau pengaruhi nggak sih Bang mahasiswa yang bakalan terjun ke dunia kerja gitu? Thank you. Bagus sih pertanyaannya. Karena jawabannya ya dong, pasti, tentu. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau mempengaruhi seberpengaruh apa sih kayak gitu kan? Nah, yang dari aku lihat dari zaman, soalnya ini sedikit disclaimer ya, ibuku sempat punya pengalaman bekerja dalam bidang HR. Jadi selama 20 plus tahun ke belakang beliau tahu dan aku sempat sedikit menjadi saksi mata. Oh gini ya kalau kerja begitu. Tapi memang ingatanku nggak jangan dijadikan patokan banget. Ini cuma sekedar observasi aku aja. Kalau kita lihat secara 10 sampai 20 tahun ke belakang, kalau misalnya yang gimana cara bilangnya? Yang dipersiapkan sama mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia kerja adalah ya pastinya paling 2 ya, teknikalnya mereka sama soft skillnya gitu. Teknikal bila sewaktu-waktu pekerjaan yang mereka dapat sesuai dengan jurusan mereka. Soft skill adalah sewaktu-waktu yang akan amat diandalkan sewaktu-waktu mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Gitu kan. Jadi kayak misalnya aku punya bibi, dia itu orang biologi kalau nggak salah. Bibiku orang biologi, bagus banget kerjaannya, nge-lab mulu gitu ya, suka percobaan ke lab, jadi anak lab lah gitu, labnya lab biologi gitu kan, dia pakai hazmat kayak gitu keren lah. Tapi dia kerjanya sekarang dan cukup nyaman menurutku. Dia bekerja ini cukup nyaman dah ya, bukan menurutku tapi aku melihat dia nyaman mengerjakan ini itu di sektor perbankan.
jauh banget coy gitu. Tapi dia bisa nyaman, trajektori kerjanya bisa naik, performance kerjanya bisa bagus. Karena tadi yang ngandelin yang kedua tadi ya, yang soft skillnya. Jadi eh, kalau oke itu anggaplah latar belakangnya sekitar industri 3.0 gitu ya. Ketika mulai masuk komputerisasi dan otomasi apa namanya otomasi begitu ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke 4.0. Apa perbedaan yang paling nonjol menurut aku setelah di compare dengan zaman aku mencari kerja dan zaman bibiku dulu mencari kerja adalah sekarang soft skillnya tajam ya. Maksudku tajam di sini adalah oke, gue bisa apa kalau dulu itu mindsetnya gue harus ngerekrut yang pinter nih karena biasanya yang pinter align akhlaknya masuk kayak gitu loh kayak di poin aku yang pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau sekarang kayaknya belum tentu align gitu loh. Jadi soft skillnya menurut aku di teman-teman kita yang lagi cari kerja di 4 di Industrial Revolution 4.0 ini perlu ditajemin dengan tidak meninggalkan skill teknis. Kenapa? Karena kan 4.0 kan titik beratnya itu di AI misalnya, tidak sekedar automasi tapi ada artificial intelligence implementation gitu kan. Terus IoT, machine is everywhere, semuanya dipantau gitu. Nah, dengan ketajaman kita di soft skill itu akan bisa membedakan dengan baik antara kita sama something yang automated kan gitu. Membedakan kita yang taste-nya manusia dengan yang AI lah ya kayak gitu. Terus yang kedua, SS atau soft skill-nya tajam tapi di sisi lain teknikalnya oke. Di sini aku bilang teknikalnya oke adalah bukan masalah dia misalnya mendalami sesuatu dengan benar-benar tajam gitu ya. Tapi mereka itu bisa jadi inilah ya, ke samping gitu. Maksudnya bisa berpindah mempelajari satu hal secara mendalam ke hal yang lainnya itu dengan cepat. Jadi yang perlu dipersiapkan lebih ke belajar cara belajar. Kalau dari segi teknis menurut aku. Terus gimana lagi ya? Dua itu sih yang penting. Jadi skill yang dilengkapin akan agak berbeda gitu ya. Kalau zaman 3.0 dulu ya udah skill technical gitu. Tapi kalau sekarang adalah bagaimana cara kita mengganti satu skill teknis dengan skill teknis yang lain. Itu yang manusia banget lah ya. Terus yang kedua balik lagi sih sama yang manusia banget gitu. Tapi dari segi akhlaknya, dari segi soft skillnya itu. Jadi kalau misalnya zaman sekarang walaupun dia pinter tapi vibe-nya nggak masuk atau vibe-nya akan ngerusak gitu ya, vibe-nya bakal toxic di sebuah tim ya nggak bakal mau dipaksain gitu. Ya, mudah-mudahan Berarti jelas untuk ya, soalnya aku juga bingung ya kata jelas kalimatnya. jelas banget. Berarti untuk dari tadi itu soft skill dan hard skill itu sangat berpengaruh nih, Mbak. Dan itu harus seimbang gitu. Bener banget, bener banget. Banyak yang mentingin, yang penting soft skill gue tajem nih. Ya. Terus tapi di sisi lain juga ada yang penting gue jago ngoding atau gue jago ngerakit. Oh nggak bisa, dua-duanya harus balance. Betul. Betul. Terus kan itu kan tentang pengaruhnya banyak. Kalau misalkan tips ini untuk kita mahasiswa untuk Nah, melakukan branding ke perusahaan itu gimana tuh kira-kira? nah, dengan konteks yang 2023 ya, konteks yang Ya, Revolusi Industri 4.0. Pertama, menurut aku begini. Kalau kita dari segi teknis dulu ya, kan kita bertiga engineer nih. Kita bisa ngomong, ya gue udah ngoding dari SD kayak gue tadi. Gue udah ngoding dari SD, gue udah apa namanya keren nih gue udah jadi asisten riset di sini, gue udah pernah proyekan sama dosen gini gini gini. Oke, lu bisa bilang kayak gitu. Tapi karena tadi aku bilang poin sebelumnya, karena sekarang itu bukan kita ngedalamin satu skill terus gitu aja, tapi lebih ke gimana cara kita switch skill kita dari satu ke sisi yang lain. Gimana cara kita switch gitu. Nah, jadi ini jadi momen yang bagus buat teman-teman yang pengen pindah karir. Misalnya pindah karir di sini adalah misalnya Mulkan tadi kan D3TT tuh. D3TT.
Betul. Misalnya, aduh aku nggak pengen kerja di vendor, aku nggak pengen jadi network RF engineer gitu, aku nggak pengen jadi RF engineer gitu. Ya paham sih kayak kayak settingan settingan vendor gitu, paham sih vendor vendor C, vendor H gitu-gitu udah paham sih. Cuman kayak aduh kayaknya males deh. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang oke di yang 4.0 ini, karena yang kita dinilai adalah eh, apa sih namanya? Kemampuan kita untuk switch. Salah satunya juga gitu loh. Nah, jadi gimana ya caranya kita bisa nambal eh, istilahnya kita kan tiba-tiba ganti itu tuh, ganti karir tuh. Gimana caranya kita bisa nambal pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya yang berbeda bidang gitu. Tapi kita bisa membuktikan kita berhasil loh ganti apa switching skillnya, kita berhasil loh. Jawabannya menurut aku yang paling efektif adalah portfolio. Portfolio itu adalah mungkin sebuah dokumen PDF atau website atau ya bisa dokumen, bisa website, bisa kumpulan karya kalian digabung jadi satu file, hard copy atau soft copy, yang itu bisa membuktikan kalian bisa ngapain aja tanpa kalian harus berkoar-koar banyak gitu. Kayak misalnya aku udah bilang aku itu pernah ngoding, aku tuh udah ngoding dari SD. Ya lihat aja portofolio aku udah lumayan banyak gitu kan. Dan kelihatan juga misalnya aku nggak bisa sekedar nge-branding aku udah ngoding, berarti sekarang hitungannya 10 tahun dan 12 tahun lah ya, berarti kalau misal dari SD 12 tahun aku udah ngoding gitu, aku bisa juga dengan mudah memberitahu si lawan main, nih lawan bicara, dengan portfolioku yang banyak gitu. Dan dia tidak perlu aku bilangin ini udah 12 tahun loh gitu. Tapi kalau misalnya aku 12 tahun ngoding kan sempat putus-putus ya, on offan karena dulu hobi kan. On offan ngoding ya kelihatan. Jadi kayak ada gap-gapnya di antara project satu ke project lainnya gitu. Jadi kita itu alat yang sangat menurut aku fantastis sih buat apalagi di zaman sekarang yang pergantian karirnya beda. Terus yang kedua, yang penting juga kan tadi aku bilang soft skill-nya. Jadi tips yang kedua adalah buktikan bahwa kamu itu orang yang asik diajak kerja. Inilah sebenarnya gunanya nongkrong mungkin buat jam apa? Buat kita-kita nih mahasiswa. Itu menjadikan kita at some point orang yang asik buat diajak ngobrol di luar jam kerja. Orang yang asik juga diajak diskusi. Nggak cuman sekedar ya udahlah, gue diam gue ngikutin lo semua. Enggak gitu Ferguson. Di dunia kerja taruhlah isi kepala kita, keluarkanlah semua, jangan takut salah, nggak apa-apa. Apa kalau misalnya kesan timnya apa konteksnya diskusi kelompok ya gitu. Tapi kalau misal diskusi sama apa apa namanya vendor atau diskusi sama klien jangan lah ya gitu. Jaim dikit lah ya kalau sama vendor atau sama klien. Nah, jadi kita juga harus membuktikan dengan vibe kita yang masuk kok gitu. Soft skill kita oke kok gitu. Kita juga pekerja keras. Kita tuh pekerja keras. Kita tuh nggak gampang nyerah, nggak gampang ke discourage bahasa Indonesia apa ya, jadi gampang apa, kita tuh nggak gampang patah semangatnya kalau misalnya kita nemu halangan atau rintangan selama pekerjaan gitu. Jadi buktikan kita orangnya asik. Nah, gimana caranya? Dengan punya wibawa tapi kesantaian ketika wawancara misalnya. Nah, itu tipsnya banyak ya kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok, di Instagram, di LinkedIn, tips wawancara tuh banyak banget. Bahkan ada satu akun yang mendedikasikan akun itu cuman buat ya tips-tips wawancara kerja gitu. Nah, terus ya jangan disimpan buat wawancara doang sih. Tetaplah menjadi orang yang asik gitu. Terus mungkin yang ketiga, mungkin ini agak sulit dibangun buat orang-orang yang gimana ya cara bilangnya, yang sedang mencari keunikan diri gitu ya. Sebenarnya you are the brand. Kalian masing-masing itu adalah merek, adalah sebuah nilai, adalah sebuah ya punya nilai jual gitu. Kalian harus yakin bahwa setiap insan di dunia itu punya keunikan gitu ya. Dan aku selalu bilang ini sih, kalau misalnya aku punya printer dan kertas yang jumlahnya tak terbatas di dunia, aku bisa nulis 8 miliar judul baru. Judul, bukan 8 miliar kopi. Aku bisa bikin 8 miliar judul baru yang setiap orang punya satu biografi dalam hidup mereka. Kenapa?
Karena timeline aku, timeline Iqbal, timeline Mukan itu bakal beda banget dan aku bisa mempelajari, aku yakin aku bisa mempelajari sesuatu dari Iqbal. Gitu, oh iya ya dulu gue harusnya kayak gini. Gue akan jadi orang yang lebih baik. Oh iya ya gue dari pengalaman yang Mukan misalnya, oh gue nggak boleh kayak gini nih, gitu. Jadi sebenarnya menurut aku pribadi setiap orang itu unik dan pengalamannya berharga. Jadi kalian bisa jadikan quotes tadi gitu ya atau pengalaman aku tadi sebagai uh, batu loncatan pertama bahwa kalian itu bagus kok. Maksudnya kalian itu kalian adalah brand kalian sendiri. Gitu. Makanya aku ini sih berusaha menjadi pendengar yang baik sebenarnya. Udah banyak ya Bun. Aduh ya Tuhan. Keren Berarti Bang Iga. Gak apa-apa on mic aja semua. Udah nggak usah mute pas ya aku berarti ngobrol. kayak eh, portofolio terus atau berusaha jadi yang terbaik tuh untuk dunia kerja itu penting ya Bang. Nah, Ya. kan tadi itu kan ada kayak dari segi hard skill kan, nah untuk soft skill saya nih, itu soft skill kayak attitude, etika gitu sebenarnya penting juga nggak Bang? Kayak berpengaruh nggak sih kayak ke dunia kerjanya gitu? Pengaruhnya tuh kayak di mananya gitu? Nah, pengaruhnya ini ya, apa namanya? Soft skill ya dalam dunia kerja. Sebenarnya semua apa yang aku bilang gitu ya, yang aku reflect dari pengalaman aku, yang memang singkat tapi sangat berharga, aku syukur sama Tuhan. Walaupun semua itu bisa disingkat dalam satu kalimat. Ujung-ujungnya, koma, kamu akan bekerja sama dengan manusia. Titik. Ujung-ujungnya kamu akan bekerja sama dengan manusia. Sehingga satu, ketahuilah dinamika manusia. Dua, belajarlah bagaimana cara mendengar dan berkomunikasi yang baik. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak seberapa penting bisa teman-teman nilai sendiri seberapa penting ataupun tidaknya karena itu benar-benar tergantung dari situasi dan kondisi tempat kerja. Ada tempat kerja yang benar-benar menganggap karyawannya itu sebagai aset. Paham nggak sih? Kita dianggap barang, coy. Kita dianggap barang yang bisa mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang bisa lebih bernilai dan bisa dijual. Gitu. Tapi ya karena kita pinter, apa maksudnya bukan pinter ya, punya otak aja. Otak itu kan alat berpikir yang dinamis. Kita punya alat yang berpikir yang dinamis yang beratnya cuma 1,2 gram di sini gitu. 1,2 kilo. Kok gram sih ngeri banget. Cuman ya 1 sampai 3 kilo di isi kepala kita. Itu yang bikin kita apa namanya? Bisa ngeubah sebuah dokumen menjadi dokumen lain yang lebih berharga dan kita perlu apa dan perusahaan cuman perlu ngebayar kita sekian juta tiap bulan. Ada loh perusahaan yang kayak gitu nganggap kita barang. Tapi ada perusahaan yang nganggap kita insan, coy. Biasanya perusahaan yang kayak gitu masuknya agak susah. Kenapa? Ya iyalah semua orang itu dianggap pribadi masing-masing gitu loh. Maksudnya kayak dihargai gitu loh. Masing-masing nggak cuma sekedar mesin uang, tapi lebih ke setiap timnya, anggota timnya itu mereka gimana ya, punya pribadinya masing-masing yang akan mewarnai kita secara tim gitu. Jadi itu pentingnya punya sopan santun, punya soft skill, punya akhlak, apa namanya, punya inilah ya, punya sopan santun gitu. Gitu karena ada perusahaan yang menilai kita tuh sebagai insan. Jadi ada loh yang perusahaan yang kita sebenarnya jago banget ngodingnya tapi kita kayak sosialnya jelek banget gitu. Ujung-ujungnya walaupun tidak ditendang sama perusahaan, walaupun tidak dipecat begitu ya kasarnya atau tidak di PHK, pasti orang itu yang ngerasa gue cabut deh. Gitu. Ya hukum alam akan bermain. Makanya penting kalau kita punya sifat yang sudah siap dan dewasa. Itu sih kata aku. Betul Bang. Berarti kayak misalkan soft skill itu mungkin sopan santun itu terutama penting banget. Kayak misalkan kita berinteraksi, kemudian kalau misalnya orang itu kurang dalam interaksi juga, lama-lama bener sih dia pasti ngerasa kayak dia tuh Iya, sendirian gitu loh, nggak ada teman ya, gitu loh. bener tuh. Jadi ujungnya keluar sendiri.
Karena Iya, ujung-ujungnya gue kita semua bakal kerja sama manusia iya, lagi gitu betul. loh. Mau si paling mesin, mau si paling ngoding juga ujung-ujungnya kerja sama manusia lagi. Ya, itu penting. Iya sih. Berarti kalau itu gitu deh Bang. Kemudian untuk kita meningkatkan keterampilan kita dan juga pengalaman kita selama bekerja tuh, apakah dengan kita kayak berganti-ganti perusahaan, berpindah-pindah divisi atau gimana tuh? Menurut pandangan Bang Iga sendiri. Berpindah-pindah divisi, berpindah-pindah pekerjaan. Nah, ini balik lagi nih ke apa namanya pertanyaan yang awal tadi, topik yang awal tadi. Ini adalah tanda kutip ciri Industrial Revolution 4.0 yang kita rasakan dari kita apa yang kita rasakan dari level bawah ya, maksudnya dari level manusia gitu, bukan dari level mesin. Kalau level mesin kan ya udah mereka berganti dari cuman sekedar mindahin sesuatu jadi AI atau something gitu kan. Kalau yang kita diajarin di kelas kan gitu. Kalau dari segi manusianya ini nih, kita jadi punya kesempatan untuk berpindah. Zaman dulu, mungkin ini juga jadi salah satu alasan bibiku kenapa kerja di bank, karena mungkin kerjaan biologi nggak dapet. Dan mau nggak mau dia harus ambil kerjaan di bank untuk menghidupi hidupnya. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang, ya boleh kita syukuri juga kalau ganti pekerjaan sekarang nggak sulit itu ya. Karena materinya sudah banyak di internet, kalau misalnya kita mau belajar ulang. Terus untuk membuktikan skill kita yang kita pelajarin dari internet itu kita nggak perlu kuliah lagi, tinggal bangun portofolio yang bagus, gitu kan. Tapi di sisi lain jadi momok juga sih. Maksudnya jadi momok tuh jadi kayak gimana ya? Eh, apa ya? Ini bagus tapi ada tapinya itu. Nah, untuk senior-senior kita baik yang secara usia maupun secara posisi, senior 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 dalam kantor dan senior kehidupan gitu ya. Ini secara secara kasat mata sekilas ini dianggap nggak loyal, ya kan? Dianggap nggak loyal pindah-pindah pekerjaan itu. Dianggap sesuatu yang janggal. Itu dianggap sesuatu yang red flag. Gitu-gitulah ya. Tapi menurut aku itu bisa bener. Jadi kayak aku juga punya kok rekan kerja yang baru 2 bulan atau baru berapa. Dia udah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya, dia pindah. Terus pas aku biasa lah ya pantry gosip gitu ya. Pas aku pantry gosip, itu Mbak itu kenapa, Mbak X kenapa gitu. Padahal performance-nya kayaknya oke-oke aja deh gitu. Soalnya kan Mbak X itu kerjanya di marketing dan aku di engineering gitu kan. Jadi kadang jadi kalau misalnya ada customer yang ada minta tolong troubleshoot, lempar ke aku kayak gitu kan. Mas ini gimana kayak gitu. Rasanya kerjanya oke-oke aja deh kayak gitu kan. Iya, soalnya di pernah di style marketingnya dia yang menurut dia benar itu nggak klik sama yang menurut senior kita benar. Senior tuh maksudnya yang chief marketing officer yang kayak gitu-gitu lah ya. Yang lebih tinggi gitu kayak pemimpin regunya mereka itu kayak nggak benar gitu. Terus kayaknya jadinya ujung-ujungnya kayak debat kusir gitu deh. Maksudnya bukan debat kusir ya. Ujung-ujungnya muter-muter aja gitu. Dan dia tuh kayak nggak bisa dinasehatin atau gimana gitu. Oh, jadi bisa yang kayak gitu. Bisa itu memang bisa jadi pertanda bahwa kalau kita ganti-ganti pekerjaan itu emang kita yang vibe-nya nggak masuk sama kantor itu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ya positifnya kita memang sedang karir switch aja gitu. Jadi sebenarnya oke nggak oke ya. Maka dari itu kan secara teknis ya, secara kemampuan hard skill. Maka dari itu tambah dengan soft skillnya. Nanti pasti ditanya waktu kerja, loh kok ini cuma 3 bulan atau loh ini kok cuma 2 bulan, ceritain yang baik dengan tidak menghujat perusahaan sebelumnya, tidak menghujat orang-orang sebelumnya, gitu. Jadi kalau istilahnya kita ganti-ganti pekerjaan, kalau dulu tuh langsung dicap ini jangan terimalah soalnya nanti dia nggak loyal sama kita. Tapi kalau zaman sekarang ya HR juga udah beradaptasi dengan itu, jadi mulai paham, mulai diajak ngobrol dulu kenapa, gitu sih. Jadi pandangan aku sebenarnya sah-sah aja asal kita bisa menerangkan sebelumnya ada masalah apa atau misalnya ada hal lain yang membuat kamu berpindah itu apa gitu. Balik lagi itu soft skill.
Itu gitu. Oke. Kan dari tadi kan udah kayak bahas tentang dunia kerja gitu bang ya. Mungkin kayak Hmm, gak afdol nih kalau nggak bahas tentang time management gitu. Cara mengelola waktu. boleh. eh Ngelola time management yang efektif ya, tapi yang bisa direkomendasikan nih bang. Time management waktu kerja di suatu perusahaan tuh gimana sih bang yang efektif gitu? Nah, mungkin teman-teman udah banyak lihat perusahaan atau apa, mereka punya jam masuk kantor dan jam keluar kantor, yang gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi yang negatif, aduh, jadi nggak bebas nih. Mending gue di startup X, mending gue di unicorn Y yang apa kantornya buka 24 jam terus gue kerja suka-suka kayak gitu. eh itu kalau kita lihat sisi negatifnya dia mengekang, tapi sebenarnya sisi positifnya adalah kita ya sebagai manusia ya sebagai makhluk hidup biasa ya jam produktifnya yang normal seperti itu gitu. Jadi dulu aku melihat jam sekolah yang mirip sama jam kerja kantor kayak aduh mengkekang. Terus lama-lama ya udah terbiasa jadi kayak ya udah ngapain juga ngeluh. Juga ujung-ujungnya mereka tidak akan mengubah itu kayak gitu loh. Sampai di satu titik yang aku sadar, oh iya ya, aku emang produktif ya di sekitar jam segini sampai jam segini. Jadi jadi walaupun kayak dulu aku sempet sempet punya masa di mana aku nggak kerja kantor di kantor manapun, bahkan aku yang membangun kantorku sendiri di Jogja waktu itu. Dan aku emang produktif di sekitar jam segitu. Walaupun aku misalnya kerja dari pagi sampai malam, oke. Tapi misal dari jam-jam itu aku lagi on fire banget buat kerja. Lagi bagus kerjaan kelar aja di situ. Terus sisanya ya paling dengan otak eh, power saving mode mungkin gitu ya. eh jadi itu sisi positifnya, tapi sisi negatifnya adalah bagaimana kalau kita memang punya jam kerja yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Nah, itu mungkin bisa jadi alasan yang baik untuk pindah ke startup X atau unicorn Y, seperti yang tadi aku bilang. Tapi tetap, walaupun segimanapun jam produktif kita atau chronotype ya atau chronotype kita, time management itu penting karena setiap orang punya 24 jam, kita nggak bisa kurang nggak bisa lebih, kita nggak bisa subscribe ke Time Pro jadi kita dapat 26 jam sehari, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba ke planet Mars biar satu hari bisa 30 jam, nggak bisa kayak gitu. eh Bukan nggak bisa ya, susah. Perjalanan ke Mars tuh 2 tahun nggak kelar-kelar. Oke. Jadi time management itu penting karena eh, buat aku walaupun terlepas chronotipenya, kita nggak bingung mau ngapain. Itu yang menurut aku krusial. Kita nggak bingung mau ngapain. Ketika dulu di sekolah atau di kantor-kantor yang strict ya maksudnya, kita nggak punya kebebasan, kita nggak punya kebebasan, tapi di sisi lain kita tahu, oke, jam segini sampai jam segini gue ngurusin urusan kantor, apapun itu, gitu. Terus jam segini gue rehat, gue mabar, gue ngapain. Jadi lebih terarah aja, sehingga otak kita itu punya energi untuk mikir yang lain, mikir kerjaan beneran, atau mikir kuliah beneran, atau mikir gimana gue mitik dalam 1 minggu gitu, macam-macam. Jadi itu mengurangi beban otak gitu loh. Iya kan, gitu. Terus yang itu yang paling utama sih kenapa time management penting. Terus yang kedua, time management penting itu karena eh, gini sih, apa sih namanya? Biar kita ngehargain waktu aja sih. Karena seperti quotes-quotes di Instagram mengatakan, waktu itu gratis tapi sangat berharga ya. Gitu. Waktu itu semua orang punya apa namanya? Semua orang mendapatkan jatah waktu yang sama tapi banyak yang mengeluh kehabisan. Gitu-gitu. Jadi itu usaha kita aja sih untuk menghargai waktu. Nah, lanjut tips ya. Itu kan tadi alasannya. Panjang banget ya, sorry ya. Aku agak susah Oh, merangkai kata. Nah, kalau aku pribadi, pertama pakai time blocking. Jadi, walaupun sekarang aku, oke, ya memang sih aku harus standby di lab jam sekian sampai jam sekian, kayak kerja kantor. Tapi di lab itu, aku nggak tahu ngapain. Maksudnya nggak diharuskan mengerjakan apa-apa. Maksudnya kayak nggak ada plug nih dokumen lu ketik di Word, terus sore ini jadi, nggak kayak gitu. Jadi aku harus membuat, oke, jam segini sampai jam segini aku siaga di lab. Aku jaga di lab, aku jadi asisten lab. Nah, jam segini sampai jam segini, misal 3 jam, aku ngerjain penelitian apa.
next aku ngerjain codingan apa, next misalnya aku istirahat makan siang, isoma lah ya gitu. Terus next aku mengerjakan penelitian apa lagi. Nah, itu yang menurut aku benar-benar ngurangin beban pikiran gitu. Jadi kita nggak bingung ngapain lagi ya gitu. Terus yang kedua time blocking itu juga kita bisa menilai, oh iya gue kebanyakan kerja nih, atau oh iya gue kebanyakan main nih gitu. Jadi enak nanti evaluasinya. Terus kalau aku juga pakai yang namanya Eisenhower Matrix. Tau gak sih? Mungkin pernah dengar eh, Eisenhower Matrix itu dia kayak gini. Kamu bedakan pekerjaan berdasarkan dua kategori. Dan satu kategori masing-masing punya dua klasifikasi ya. Punya dua item. Urgent, nggak urgent, penting nggak penting. Gitu kan. Jadi kombinasinya ada 4 kan. Kalau misalnya aku punya pekerjaan yang menurut aku urgent, secara sorry ya, urgent di sini sorry bukan urgent kan penting ya. Baru aku sorry. Jadi ada dua macam. Jadi ada yang urgent kagak urgent, atau penting kagak penting, sama yang gimana sih cara bilangnya, impactful sama less impactful. Ini setiap orang menurut aku punya Eisenhower ini masing-masing gitu ya. Ada yang penting gak pentingnya mereka, terus impactful sama enggaknya itu masing-masing bisa dibawa gitu. Tapi ini yang paling standar menurut aku. Bukan standar sih, ini yang udah agak aku modifikasi sih sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya dia urgent dan berdampak, kerjain sekarang kayak gitu. Nanti Google aja ya Eisenhower Matrix, aku juga lupa. Terus kalau misalnya dia berdampak nih, tapi nggak urgent-urgent banget, kita bisa delegasikan. Minta tolong dong kerjaan ini misalnya ke tim kita atau ke teman kita atau gimana. Atau bisa lah ditunda-tunda dikit gitu. Kayak misalnya UAS tapi masih 2 bulan lagi gitu. Jangan UAS nih, tubes masih 2 bulan lagi. Oke sih buat nunda gitu lah ya, masih aman. Terus ada yang sebenarnya dia berdampak besar. Dia itu urgent tapi nggak berdampak besar. Itu kita bisa delegasiin. Tapi mending delegasiin deh. Karena dia tadi aku ngomong apa sih? Sorry, aku jadi lupa. Kalau penting sama berdampak, ini anaknya dibikin persegi sih. Penting sama berdampak, kerjain skala. Iya. Kalau misalnya penting secara waktu, tapi nggak berdampak, penting secara waktu tapi nggak berdampak, berarti kan harus dikerjain sekarang. Minta tolong sama teman, boleh. Ya, tapi itu prioritaskan lebih bantu sama teman daripada nunda. Terus kalau misalnya dia berdampak tapi urgensinya kayak nggak harus sekarang banget, boleh ditunda, boleh diminta tolong sama teman. Terus ada yang nggak berdampak terus nggak penting, itu bisa dikonsider udah nggak usah dikerjain sama sekali, atau di-keep kalau kita ada waktu lowong. Boleh, kenapa nggak? Karena itu balik lagi ke pertanyaan pertama, siapa itu tuh bisa hobi, siapa tahu tuh bisa meningkatkan kita. Yang kita nggak tahu kan, siapa tahu. Jadi mungkin Eisenhower Matrix plus ya, jadi yang di bagian nggak penting terus nggak urgent, nggak mendesak, terus nggak impactful, menurut lo sekarang bisa aja juga impactful buat masa depan. Jadi ya taruh dulu di bucket list. Misalnya kalau aku yang nggak urgent banget dan nggak berdampak adalah aku pengen skydiving. Kayaknya seru deh skydiving. Ya nggak sekarang, nggak apa-apa gitu. Itu jadi buat aku sih. Sama yang menurut aku paling penting, aku taruh di terakhir karena biar paling gampang ingetnya. Fokus lagi ngerjain apapun itu, udah kerjain itu aja dulu. Ngestak nggak apa-apa. Mau misalnya tetap ngasih kesempatan untuk kerjaan ini lagi atau pindah pekerjaan atau istirahat dulu, it's your thing. Tapi usahakan dalam satu waktu ngerjain satu hal aja. Soalnya desain otak manusia tuh nggak didesain untuk multitasking. Sayangnya begitu. Gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita cek dari komputer pun ya, segi komputer pun ujung-ujungnya satu core itu cuma bisa memproses satu hal dalam satu waktu.
kelihatannya bisa multitasking tuh cuman dua. Satu multi core dan hyper threading gitu ya kalau kita belajar teorinya. Core-nya Hmm. banyak, jadi IGA ada 12 gitu kalau misalnya di Core i7. Sama ada RAM, ada bucket list, ada bentar ya, itu kan RAM gitu. Ya jadi Benar, mau benar, benar. komputer sedewa apapun prinsipnya itu fokus ya Oke, gitu deh. berarti yang kayaknya paling aku notice itu terakhir fokus sih bang. Soalnya banyak dari Fokus boy. mungkin aku pribadi ngalamin ya. Kalau nggak fokus tuh ujung-ujungnya nggak ke nggak ke apa, nggak kelar semua. Jadinya kayak satu pun nggak ada gitu bener biasanya kalau Bener, nggak bener. fokus tuh. Setuju aku. Mau mau pakai Eisenhower Matrix pun, mau time blocking pun kalau nggak fokus ya udah. Iya. Jadi Di hasilnya kurang time maksimal gitu. Bener banget. di time management tuh penting ya bang, apalagi kayak di dunia kerja gitu kan, kayak sepinter-pinternya orang, kayak seahli-ahlinya orang, tapi kalau time managementnya kurang gitu, sayang aja gitu berarti bang ya. Iya ya, karena Hmm, dia pasti ya tipe-tipe orang yang sebenarnya pintar tapi kerjaan nggak beres-beres. Ada loh. hmm, Betul. ya, ya. Ada bang. Penting ya time management tuh ya. Bener, 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 bener. Oke, Setuju, setuju. ya, dari tadi nih bang Iga udah sharing banyak insight baru nih tentang dunia kerja. Mungkin ada nggak sih bang pesan dan kesan buat followers atau pengikut media sosial Can We Tell You nih? Oke, buat Dari Bang Iga pengikut atau sendiri. followers, thank you ya. Buat pengikut atau follower dari Gen V Tell You, pesannya paling cuma satu. Mau kita masih mahasiswa, mau kita sekarang udah kerja sebagai karyawan, atau bahkan kita punya startup kita sendiri. Eh, aku sering aku sering lupa sama hal ini. Jadi kita di sini semua saling ingatin ya. Jangan lupa untuk kerja keras, karena kerja keras itu bakal pay off di akhir. Jangan lupa juga kerja cerdas. Jangan sekedar kerja keras biar bisa menghasilkan. Sama yang paling penting kerja ikhlas. Do the best and let God do the rest. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ingat aja itu tiga. Nah, time management semua apa yang aku ngomong satu jam ke belakang ke bawah kok semua di situ. Waduh, Ya, mungkin insightful banget bang jawabannya. mungkin sekian dulu bang bincang-bincangnya. Mungkin boleh dibantu mulkan untuk share screen-nya kan? Ada kenang-kenangan Kan ya? dari kita bang. Iya bang. Sedikit sertifikat sebagai simbolis untuk Bang Iga Eh, Narendra. sertifikat. Asik bisa pamer di LinkedIn. Asik. Bentar Thank ya you. bang. Ya, terima kasih bang udah ya meluangkan waktunya sebagai narasumber dari program kerja Gen B Inspire yang kedua ini. Thank you ya teman-teman dari Genbi juga dan semua yang udah nonton ini di media sosialnya Genbi ya. Mudah-mudahan useful ya apa yang aku sampaikan tadi. Sama maaf kalau misalnya kata-katanya masih penyusunannya masih jelek. Sama-sama masih Hmm. belajar sama. Bapak bang. Oke. Sini. Mungkin saya stop share dulu bang ya. Yo, yo. Thank you. Oke Ya. Bang, mungkin karena Maaf. adanya durasi juga dan mungkin adanya kesibukan dan kegiatan dari Bang Iga dan kitanya juga, mungkin sesi Gen B Inspire kedua ini bisa aku cukupkan. Terus dari aku mewakilin dari teman-teman yang ada di sini dan Gen B Tell You mengucapkan terima kasih buat Bang Iga udah mau meluangkan waktunya jadi narasumber di Gen B Inspire kedua ini. Terima kasih dan sukses terus buat Bang Iga. Thank Ya, you. terima kasih Bang. Selamat malam. Sukses terus bang ya. Sukses terus bang. Sukses terus teman-teman. Mungkin Genbi Tell You juga.